Pada suatu hari, terdapat pedesaan yang dipenuhi oleh ribuan hektar sawah. Di sudut kampung, ada seorang nenek yang sedang berkata kepada cucunya. Sang nenek tersebut sambil menunjuk patung itu. Duk, sini. Lihatlah patung itu. Dulunya, dia adalah manusia. Iya, benar. Ia begitu bodoh. Berdiri terus di situ, menunggu kekasihnya sampai menjadi patung. Sang gadis menggandeng neneknya dengan hati-hati. Agaknya nenek itu sengaja membawa gadis manis cucunya itu ke sini untuk memberinya pelajaran. Jangan pernah engkau sudi menunggu kekasihmu yang meninggalkan tanpa kepastian untuk kembali. Nanti engkau juga akan menjadi patung seperti dia. Tapi Nek, bukankah itu berarti dia sangat setia pada kekasihnya? Itu bukan setia namanya, itu bodoh. Karena orang-orang, kalau kita mencintai seseorang, kita harus setia kepadanya, Nek. Cinta itu ada dua. Yang pertama, cinta buta. Yang kedua, cinta pakai otak. Yang pertama biasanya membuat kita menderita. Yang kedua, baru biasanya membuat kita selamat. Cinta orang yang bodoh itu termasuk cinta buta. Sudi amat dia menunggu kekasihnya di tempat ini sampai menjadi patung. Tapi Nek, barangkali dia bahagia seperti itu, Nek. Aku tidak tahu apakah orang yang menunggu selama 200 tahun masih bisa bahagia. Apalagi sampai jadi patung. Patung melihat mereka pergi menjauh. Patung ingin mengatakan sesuatu kepada mereka, tetapi dia tahu bahwa dia adalah patung. Yang tertinggal hanyalah jasad dan pikirannya, menatap ke satu arah saat seperti 200 tahun yang lalu, saat terakhir perbincangan dirinya dengan sang kekasih. Kamu mau kemana, sayang? Aku akan pergi sebentar, Kang. Pergi kemana? Pergi ke suatu tempat. Mau ngapain? Aku ingin pergi ke tempat dan membunuh iblis itu. Jadi, Adinda akan pergi membunuh iblis, begitu? Ya, aku harus membunuh iblis itu, Kang. Setelah aku berhasil membunuh iblis itu, kita baru bisa berhubungan dengan tenang. Jadi aku mohon kepadamu, Kang, tunggulah di sini. Tenang saja, Kang. Setelah aku berhasil membunuh iblis itu, aku pasti akan kembali ke desa ini. Aku akan muncul di ujung jalan desa ini ketika senja. Dan engkau akan melihatku berwujud siluet sebagai bayang-bayang berambut panjang dan berlari menujumu. Jadi aku mohon kepadamu, Kang, tunggulah di ujung desa ini. Dan aku akan datang dengan menenteng kepala iblis sebagai hadiah pernikahan kita. Sang pria hanya bisa terdiam melihat kekasihnya pergi menuju senja. Sang pria terus menunggu, berharap bayang-bayang hitam rambut panjang muncul berlarian ke arahnya. Orang-orang desa yang lewat menuju ke sawah dengan santunnya selalu bertanya, "Janjian nih." Iya, Neng. Memang mau kemana sih, Kang, pacarnya? Katanya sih pergi sebentar, mau membunuh iblis. Hah? Membunuh iblis? Aduh, Kang, iblis mah kagak bisa dibunuh. Biarin lah, Neng. Tidak maunya begitu. Jadi, mau nunggu terus nih? Iyalah, Neng. Namanya juga pacar. Baguslah, Kang. Tunggu saja, namanya juga pacar. Emangnya kapan katanya dia kembali, Kang? Katanya sih setelah senja tiba. Hah? Senja? Senja kapan?
Ya senja setelah iblis itu dibunuh. Oh, ya sudah kalau gitu. Tungguin aja sampai senja tiba. Saya permisi dulu ya, Kang. Iya, Neng. Sang pria tetap setia menunggu meski orang-orang desa yang lewat selalu tertawa kecil menjauh dari kejauhan. Walaupun begitu, sang pria selalu bisa mendengarnya. Semakin lama, sang pria terbiasa dengan itu. Hei, hei, cepat kemari. Lihat deh, kenapa orang itu? Mana? Oh, orang itu. Katanya sih, dia sedang menunggu kekasihnya. Menunggu kekasihnya. Memangnya kemana kekasihnya itu? Kata warga, kekasihnya pergi untuk membunuh iblis. Membunuh iblis. Yang benar saja kamu. Menurut kabar sih begitu. Dan kekasihnya baru akan pulang setelah berhasil membunuh iblis. Iya, aneh kan? Padahal iblis tuh nggak bisa dibunuh. Lah dalah. Lah kok kasihan sekali orang itu. Kok kasihan sih kamu? Ya iyalah, zaman sekarang gitu. Barangkali kekasihnya itu sudah menikah dengan orang lain. Iya, bisa jadi. Kamu benar. Tapi biarlah, mari kita pergi. Jangan menggosip di sini. 200 tahun sudah pria itu berdiri di situ menunggu kekasihnya yang pergi. Sambil Hei. pria itu berdiri menatap senja di tempat yang sama demi menunggu kekasih hatinya kembali. Hei, coba sini. Lihat patung itu. Patungnya menatap senja. Ya, kata orang tua-tua desa ini, dulunya patung itu adalah orang betulan. Hah? Orang betulan? Ya, orang betulan yang sedang berdiri di situ menunggu kekasihnya yang untuk membunuh iblis. Apa? Membunuh iblis? Iya, membunuh iblis. Sedangkan sampai sekarang iblis pun nggak bisa mati. Lah ya, konyol betul orang itu. Barangkali kekasihnya itu pun sudah mati sekarang, lawan iblis masih berkeliaran. Ya begitulah. Tapi orang ini pokoknya menunggu. Orang ini patung itu. Iya, patung ini. Jangan-jangan dia mendengar kita, aku jadi takut. Sang pria mendengar segalanya. Dia mendengar desanya tumbuh menjadi kota. Sawah-sawah berubah menjadi pasar. Dan di belakang pasar itu tumbuh gedung-gedung yang sangat megah. Jalanan setapak di depannya kini beraspal. Hanya tinggal dia dan pohon beringin yang masih tinggal dari masa lalu. Pria itu terus-menerus menatap ke depan, menunggu seorang wanita yang indah muncul pada suatu senja, sambil menenteng kepala iblis. Lalu, terdapat sepasang kekasih yang sudah mengobrol santai melihat patung tersebut. Siapa patung ini? Dia orang yang menunggu kekasihnya sampai jadi patung. Iya, aku tahu. Nenekku pernah cerita padaku. Kamu bisa seperti dia. Apa? Seperti dia? Maksud kamu? Bisa menunggu aku sampai aku kembali. Oh, yang pasti aku selalu setia padamu. Jadi, kapan kamu kembali? Kalau tugasku sudah selesai. Memangnya tugas kamu apa? Membunuh iblis. Ya ampun, tapi iblis itu tidak pernah mati. Aku tidak peduli. Selalu ada yang membunuh iblis. Walaupun iblis tidak bisa mati. Aku mencintaimu. Tunggulah aku di sini. Terdengar peluit keras kereta api. Mereka berpelukan dan berciuman. Lantas, lelaki itu memasuki stasiun. Terlihat gadis itu melambai-lambaikan tangan.
Keesokan harinya, gadis itu datang lagi, duduk di bangku yang ada di hadapan patung sambil memberi makan burung-burung dara. Sebentar-sebentar, sang gadis melihat jam tangannya. Gadis itu terus menunggu kekasihnya di bangku itu sampai jadi patung.